Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Sudah lumayan lama saya tidak memberikan updates video terbaru untuk kalian dan banyak sekali komentar yang masuk memberikan komentar yang positif sehingga saya kembali teman-teman hari ini bersemangat untuk membuat video baru untuk kalian karena rupanya banyak sekali yang terbantu dengan video-video yang telah saya buat dalam beberapa minggu terakhir. Nah, di video hari ini teman-teman kita bakalan membahas sedikit in general, bagaimana sih keadaan altcoin? Kemudian ada dua altcoin hidden gems yang menurut saya wajib kalian jadikan sebagai semacam watchlist. Tentunya kalian akan sangat-sangat tertarik gitu ya kalau misalnya kita bicara soal hidden gems, karena ini harusnya tidak banyak yang membahas, tetapi menurut saya mempunyai potensi yang luar biasa besar. Apalagi ada yang market cap-nya masih sangat kecil. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Nah, saya akan awali dengan topik pertama terlebih dahulu, teman-teman, yaitu adalah pandangan saya in general terhadap market altcoin untuk beberapa waktu belakangan. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, teman-teman, dalam beberapa hari terakhir, walaupun kita memang melihat altcoin itu terus mengalami kenaikan, teman-teman, tetapi kalau misalnya kita lihat, momentumnya tidak lagi sederas ketika kita lihat di sini. Oke, kita sudah mulai melihat start altcoin market cap itu sedikit struggling, teman-teman, untuk membentuk higher high yang terlalu tinggi. Oke, adapun candle hijaunya itu rata-rata cukup kecil menurut saya. Dan walaupun kita terus merangkak naik ke atas, tapi saya yakin dan percaya bahwa market itu bergerak tidak hanya satu arah, teman-teman. Mereka bergerak dalam bentuk gelombang atau wave. Apa yang mau saya sampaikan di sini, bahwa cepat atau lambat kita akan kembali mendapatkan semacam fase pullback atau konsolidasi. Contohnya seperti apa? Contohnya modelnya seperti ini. Breakout, konsolidasi, breakout, konsolidasi, breakout, konsolidasi, breakout, dan kita melihat konsolidasi sedikit, kemudian breakout, dan kita berpotensi untuk kembali melakukan hal yang sama, teman-teman. Tapi untuk kali ini saya mungkin expect konsolidasinya akan sedikit lebih panjang, kemungkinan setidaknya seperti ini atau seperti ini, teman-teman. Karena kita bisa melihat bahwa altcoin sebenarnya udah mengalami kenaikan secara terus-menerus, itu kurang lebih dari 25 Januari hingga sekarang, teman-teman. Hampir 2 bulan. Terakhir kali kita melihat hal tersebut terjadi itu di sini. Kita juga kurang lebih 2 bulanan naik secara terus-menerus sebelum pada akhirnya kita mendapatkan fase konsolidasi panjang tersebut. Nah, saya expect hal yang kurang lebih serupa juga akan kita lihat di sini. So, saya juga udah kabari ini di VIP room bahwa saya secara pribadi untuk sementara akan bersikap sedikit lebih defensif terlebih dahulu karena saya expect akan ada semacam pullback di altcoin market sebelum pada akhirnya mungkin kita akan melihat fase yang paling menarik, yaitu adalah altcoin season yang biasanya parabolik seperti ini. Oke, nah jadi itulah pandangan saya in general, teman-teman, bahwa walaupun kita masih mungkin bisa melihat sedikit kenaikan dari sini, tapi saya rasa kenaikannya pun secara persentase tidak akan terlalu besar, dan kita akan melihat pullback segera atau semacam konsolidasi. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang masih mempunyai altcoin yang exposure-nya sangat tinggi, mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam pertimbangan untuk kalian. Karena ya kita bisa katakan ini adalah up only selama 2 bulan terakhir dan belum ada semacam konsolidasi atau pullback yang terlalu signifikan. Dan saya rasa cepat atau lambat hal tersebut akan terjadi. Tapi mungkin bukan itu alasan utamanya kenapa kalian nonton video hari ini, karena melihat mungkin di judul. Tapi adalah yang kalian mau lihat dua hidden gems yang mau saya bagikan di video hari ini, teman-teman. Dan sebenarnya yang pertama ini sudah pernah sempat saya mention ya di live streaming terakhir di Altcoin Indonesia, yaitu adalah Decentralized Social atau tickernya DESO, teman-teman, yang sekarang berada di harga $41. Kapitalisasi pasarnya kurang lebih 367 juta dolar. Nah, kabar baik pertama, teman-teman, kita melihat untuk tokenomics-nya, sekarang supply yang beredar itu kurang lebih sudah 82%. So, ini adalah menurut saya sebuah checklist yang sangat-sangat penting. Oke, kita melihat kapitalisasi pasar, perbedaannya dengan yang terdilusi penuh itu nggak jauh, hanya kurang lebih 100 juta dolar. Dan yang lebih menariknya, teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan di sini,
websitenya sendiri, gitu ya. Selain kita mau melihat dari segi price action tentunya yang akan menentukan kira-kira entry kita di mana, tapi kita juga harus melihat sekilas apa sebenarnya yang dikerjakan project ini, backernya siapa, gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian lihat di websitenya Deso, maka kalian akan temukan the social layer of crypto has arrived. Deso is the first Layer 1 blockchain built from the ground up to decentralized social media and scale storage heavy apps to billions of user. Jadi, tujuan mereka atau visi mereka di sini, teman-teman, adalah membentuk sebuah Layer 1 blockchain yang memberikan fasilitas kepada para developer yang mau membuat semacam dApps social media, itu bisa menggunakan blockchain mereka. Jadi tentunya akan ada kelebihannya bagi para developer sosial media Web3 gitu ya, yang mau membuat di sini dibandingkan dengan blockchain-blockchain lainnya. Nah, itu akan menjadi sangat menarik, teman-teman. Karena kita tahu sekarang kita berada di era atau zaman media sosial. Semua yang kita share, oke, hari ini itu kemungkinan semuanya di media sosial. Instagram, Twitter, gitu kan, atau sekarang X, YouTube, TikTok, itu semuanya media sosial, teman-teman. Nah, kita pakai sehari-hari. Bahkan mungkin jam kita mengkonsumsi media sosial itu lebih banyak daripada jam kita berkomunikasi atau bersosialisasi dengan sesama kita. Sehingga ini menurut saya akan membuat peluang yang sangat besar. Di samping itu, teman-teman, kalau kita lihat dari segi investornya, maka namanya nggak main-main. Ada Coinbase, ada Blockchain, ada VC seperti Hack VC, ada IDEO, ini adalah investornya ya, teman-teman. Kemudian ada Pantera Capital, salah satu juga yang terbesar. Ada Polychain Capital. Jadi backernya di sini itu juga bukan nama-nama yang ecek-ecek, teman-teman. Pantera Capital dan juga Coinbase saja menurut saya sudah dua yang cukup gitu bagi saya untuk merasa oke, ini sepertinya bukan project yang abal-abal. Terlebih lagi ada Arrington XRP Capital dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah cek websitenya, terlihat utility-nya cukup solid gitu kan, backernya cukup oke, tinggal lagi kita cek seperti apa kira-kira price action-nya. Maka saya bisa katakan kalau misalnya Deso secara price action itu juga menunjukkan ada rally yang sangat kencang di sini diikuti semacam konsolidasi. Dan saya rasa selama Deso bertahan di sekitaran area 29 sampai 40 dolar di sini, ini adalah masih area channel konsolidasinya, dan cepat atau lambat kita akan melihat Deso untuk breakout dan kemungkinan menuju setidak-tidaknya, teman-teman, setidak-tidaknya nyampe ke area 96 di sini sebagai area high terakhir yang harusnya akan menjadi area resistance pertama majornya. Dan kalau itu mampu kita break di atas 100, itu merupakan sesuatu yang tidak terlalu jauh lagi menurut saya. Oke, jadi yang pertama yang saya jadikan sebagai hidden gems adalah decentralized social. Ya sebenarnya udah saya sempat share juga di VIP room, dan saya pribadi juga udah memberikan berbagai area akumulasi saya untuk Deso ini sendiri, di mana saya akumulasi, dan kira-kira apa alasannya udah saya sampaikan semua, bahkan jauh daripada sebelum saya share di video kali ini, gitu ya. Nah, hidden gems yang kedua menurut saya, teman-teman, ada di project yang bernama Gifto atau GFT. Jadi saya yakin ya, gitu ya, dari dua project yang saya mention ini jarang sekali kalian dengar, teman-teman. Kalau yang sering kalian dengar mungkin yang dibahas oleh Bro Timothy Ronald, gitu kan. Ada yang kalau sekarang mungkin lagi bahas tentang Manta, pernah bahas soal Old Layer, pernah bahas soal Render dan lain seterusnya. Itu udah mainstream banget gitu kan. Semua influencer juga mulai membahas project-project tersebut karena mungkin melihat Timothy Ronald juga membahas hal tersebut atau project itu. Tetapi di sisi lain, saya di sini mau mencari yang di luar itu, teman-teman, yang belum ter-hack-lag, tapi menurut saya mempunyai potensi. Nah, kenapa Gifto? Kita kan bahas alasannya juga. Kenapa? Gifto saya jadikan sebagai salah satu yang menurut saya menjadi hidden gems. Pertama, kita melihat checklist pertama ya. Kapitalisasi pasarnya ini masih sangat kecil ya, 26 juta dolar, teman-teman. Dan supply beredarnya dibandingkan dengan supply total itu sudah hampir 1:1. Artinya supply yang beredar itu udah kurang lebih 95% lah sudah tersirkulasi, sudah terdistribusi. Jadi tidak akan ada lagi dilusi yang parah gitu. Sehingga kalau kalian lihat kapitalisasi pasarnya dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh, itu bedanya cuma kurang lebih 600 ribu dolar. Itu adalah satu checklist yang pertama, teman-teman.
Dan kedua, kita tentunya mau lihat project-nya sendiri, apa yang sedang dikerjakan di sini. Jadi mereka sebenarnya dulunya bernama GTO, teman-teman, tapi kemudian diganti menjadi GFT, tickernya gitu ya. Jadi intinya, project Gifto ini, apa yang mau dijadikan sebagai utility, yaitu adalah a Web3 gift for everyone. Gifto is a Web3 blockchain solution launched in 2017 to create, store, and give blockchain presents to friends and loved ones such as NFTs in the form of e-cards, PFPs, generative art, or red envelopes. Jadi, ini adalah Web3 blockchain solution atau solusi blockchain Web3 untuk teman-teman bisa membuat, menyimpan, dan juga memberikan hadiah dalam bentuk barang-barang di blockchain, seperti contohnya mungkin NFT, e-card, red envelopes, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi salah satu naratif juga, terutama karena kita sekarang sedang di bulan Ramadan, teman-teman, gitu ya, menjelang Lebaran. Tentunya ini identik juga dengan orang-orang membelikan semacam gift gitu, bisa dalam bentuk amplop mungkin, THR gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi sebuah naratif juga menurut saya yang tersembunyi, gitu kan. Tetapi selain daripada itu, teman-teman, kita juga melihat backernya sebenarnya siapa gitu kan. Apakah ini worth it untuk kita cari tahu lebih lanjut. Maka kalian bisa scroll ke bawah dan menemukan bahwa mereka juga di-invest oleh beberapa nama-nama yang cukup dikenal. Kyber Network, Pantera Capital, ada Signum Capital, ada Measurable Data Token, dan seterusnya. Nama Pantera sekali lagi muncul di sini sebagai salah satu visi yang menurut saya terbesar gitu ya, salah satu yang terbesar. Ada juga Pulse di sini, dan mereka sudah bisa dibeli di berbagai exchange yang sangat besar. Salah satunya adalah Binance. Ini juga tentunya menjadi sebuah checklist yang sangat baik. Karena kalau misalnya sudah di listing di Binance, kita tahu di Binance liquidity-nya itu sangat tinggi, teman-teman. Banyak sekali stablecoin yang bertebaran di Binance. Ketika misalnya ada sebuah project yang nge-pump di Binance, itu bisa efeknya luar biasa. Orang-orang berebut masuk, karena memang banyak sekali uang yang disimpan di Binance. Sehingga aksesnya mudah bagi semua investor. Jadi itu menjadi checklist berikutnya. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana kalau kita bicara soal price action-nya gitu? Apakah menarik atau tidak dari segi price action project Gifto ini? Nah, menurut saya dari segi price action juga ini memenuhi checklist bagi saya. Karena kita mendapatkan ada rally dan juga fase akumulasi yang sudah cukup panjang di sini, teman-teman. Dari kurang lebih bahkan di tahun 2023 kemarin sampai sekarang kita masih berada di fase akumulasi. Dan ketika ini benar-benar breakout, teman-teman, apalagi kita mampu breakout dari trendline yang sudah menahan project ini selama kurang lebih 1 tahun, kita bisa anggap, maka ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang sangat besar. Perlu kalian ingat, market cap-nya cuma 26 juta dolar, teman-teman. Untuk keadaan bull market seperti ini adalah masih termasuk project yang sangat kecil market cap-nya. Karena bahkan project meme sekalipun kita lihat sekarang bisa tiba-tiba out of nowhere dipump ke market cap ratusan bahkan bilionan dolar. Nah, kita nggak usah muluk-muluk deh. Anggap saja kita cuma bisa melihat Gifto nyampe ke area 200-an juta dolar, which is bukan angka yang terlalu besar untuk bull market kali ini. Maka itu adalah potensi 10x, teman-teman, dari uang kalian di Gifto. Belum lagi kita bicara kalau misalnya sampai 500 juta dolar. $1 billion misalnya. Karena saya tidak melihat ya banyak pesaing di niche seperti Gifto ini yang memberikan utility untuk memberikan hadiah kepada sesama mungkin investor yang berada di blockchain, di Web3, berupa NFT, dan lain seterusnya. Belum banyak pesaingnya gitu. Terlebih lagi mereka udah mempunyai berbagai kelebihan, diantaranya di-back oleh berbagai nama-nama yang dikenal seperti Pantera Capital. Mereka sudah di-listing di Binance, di Bitget, dan lain seterusnya, exchange yang besar, dan mereka sudah listing GFT ini, sehingga menjadikan dia sebagai salah satu, menurut saya, hidden gems, yang bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist. Bagaimana kalau sampai $1 billion, teman-teman? Ya, kita ini mungkin baru berasumsi ya, tapi menurut saya kalau misalnya ini nanti naratifnya hit gitu ya, angka $1 billion itu untuk sekarang yang dibilang besar banget, enggak, teman-teman. Bahkan token meme aja sekarang banyak kok yang udah market cap-nya bilionan dollar, bahkan nggak cuma 1 billion, ada yang 2-3 billion bahkan. Ya, kita anggap angka realistisnya 500 juta dolar, teman-teman.
angka realistisnya gitu ya, 500 juta dolar. Maka itu berarti potensi 25x teman-teman dari sini. 25x dari uang kalian. Ya saya tentunya tidak mengatakan bahwa itu garansi terjadi ya, tapi kalau kita bicara soal angka yang realistis, berdasarkan berbagai analisa yang baru saja kita lihat dari segi price action, dari segi backer, dan lain seterusnya, angka 500 juta menurut saya tidak terlalu jauh untuk dapat digapai oleh token GFT ini. Ya, kalaupun tidak, setidaknya kita bisa mendapatkan 5-10x, menurut saya itu sudah sangat-sangat konservatif untuk GFT ini. Tapi tentunya perlu ada kesabaran ya teman-teman, kalau misalnya kalian berinvestasi di project yang mungkin naratifnya belum hit gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat sudah mulai price action-nya mendukung, gitu ya, mungkin ada promosi baru yang nanti diadakan, kemudian naratifnya tiba-tiba hit, dalam sekejap kita bisa melihat angkanya tiba-tiba naik drastis dari harga yang kita lihat sekarang. So, saya rasa video hari ini cukup sampai di sini teman-teman. 1 minggu terakhir saya tidak aktif untuk upload di Altcoin Indonesia karena kemarin saya sedang berada di luar negeri, tepatnya di Vietnam, sehingga saya tidak bisa membuat video yang terlalu bermanfaat menurut saya, sehingga saya lebih memilih untuk skip terlebih dahulu di Altcoin Indonesia. Jadi mohon teman-teman maklumin, untuk sekarang sampai ke depan kemungkinan kita akan kembali aktif, dan saya mungkin bisa minta bantuan dari teman-teman untuk memberikan request tentang kira-kira apa topik yang bisa saya bahas di video berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.